Hola Mina! Di video kali ini saya akan menjelaskan siapa ayah kandung Asta sebenarnya, yang ternyata dia salah satu iblis penguasa dunia bawah yang memiliki koneksi dengan kaisar sihir Julius. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang menonton video ini, kami minta dukungannya untuk subscribe channel ini. Karena berdasarkan analisis data ini, banyak viewer kami yang ternyata tidak mensubscribe channel ini. Bagi kami, satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan tentunya kami semakin semangat lagi untuk membuat konten menarik lainnya. Thank you! Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Ayah kandung Asta hingga saat ini masih menjadi misteri besar di Black Clover. Oleh karena itu banyak sekali teori bertebaran tentang siapa ayah kandung Asta ini. Mulai dari Dante yang dikait-kaitkan sebagai ayah kandung Asta, Allen rekannya Zenon yang dikait-kaitkan juga sebagai ayah kandung Asta, dan masih banyak lagi orang dan iblis yang dikaitkan sebagai ayah kandung Asta. Tapi saya pribadi percaya kepada teori yang sekarang akan kita bahas ini, yaitu ayah kandung Asta merupakan salah satu penguasa dunia bawah, yaitu Astaroth. Kita akan cari buktinya hingga kita menemukan satu titik di mana titik itu menyatakan bahwa memang benar Astaroth merupakan ayah kandung Asta. Astaroth dan Beelzebub merupakan dua iblis yang bisa melakukan sesuatu tanpa harus Lucifero sadari atau ketahui, karena mereka semua berada di tingkat yang sama dalam hierarki iblis. Oleh karena itu, Lucifero pun tidak bisa mengganggu mereka berdua. Astaroth merupakan salah satu iblis yang referensinya diambil dari demonologi. Dan jika kalian mengikuti atau tahu tentang demonologi, Astaroth sebenarnya tidak jahat. Meskipun Astaroth dianggap sebagai penguasa dunia bawah dan masuk ke dalam trinitas jahat, tapi dikatakan bahwa jika ada yang mencoba memanggilnya karena niat buruk, dia akan menolak untuk memberikan mereka bantuan. Dia hanya bersedia memberikan kekuatan kepada mereka yang mencari bantuannya untuk melakukan perbuatan baik. Dia memiliki hati nurani dalam memberikan nasihat atau bantuan, dan tidak ingin kebijaksanaannya dikaitkan dengan niat jahat atau kejahatan. Astaroth dikenal sebagai mentor yang hebat untuk dihubungi jika ada yang membutuhkan bantuan. Astaroth memiliki tugas sebagai dewan untuk manusia dan iblis. Dia memiliki ketertarikan dengan urusan manusia, dan ini yang mungkin melatar belakangi dia bisa bertemu dengan Licita, kemudian tertarik dan bahkan jatuh cinta kepada Licita. Hingga entah bagaimana caranya mereka memiliki anak, yaitu Asta dan Libe. Dari sini sudah mulai jelas, Libe yang merupakan human hybrid tidak akan bisa bertahan di neraka atau dunia bawah. Ditambah dia tidak memiliki sihir, jadi Astaroth memiliki peran dalam dikeluarkannya Libe dari dunia bawah. Dan itu dia lakukan karena ingin melindungi Libe. Tapi ketika kita melihat kejadian ini dalam versi animenya, kita ditunjukkan seorang iblis yang terlihat biasa saja melempar Libe ke dunia manusia. Dia bahkan seperti sedikit terganggu dengan keberadaan Libe. Suasana saat itu tidak terlalu menunjukkan bahwa iblis itu merupakan Astaroth, salah satu dari 3 iblis penguasa dunia bawah. Lalu tidak terlihat juga sebuah ikatan anak dan ayah dari mereka berdua. Walaupun jika memang dia sedang berpura-pura kejam kepada Libe supaya iblis lain mempercayainya, tapi tetap saja tidak terlihat sama sekali hubungan antara ayah dan anak. Tapi ketika kita melihat simbol di ujung ekornya, simbol itu sama persis seperti simbol di ujung ekor Libe. Saya sudah sering menjelaskan bahwa simbol di ujung ekor iblis merupakan representasi dari kekuatan sihir yang mereka miliki. Dengan fakta bahwa ekor mereka sama, mungkin saja itu benar Astaroth yang berubah menjadi iblis lain dan bertindak jahat supaya tidak diketahui. Atau bisa saja iblis itu memang hanya iblis biasa yang memang benar-benar berniat melempar Libe, tapi itu dilakukan atas perintah Astaroth langsung. Kedua kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Dari kemungkinan pertama ini ternyata ada kaitannya dengan kaisar sihir Julius. Lalu di mana kaitannya? Kita akan coba bahas secara singkat dari awal. Sejauh ini banyak teori yang mengatakan bahwa Julius berkaitan dengan Astaroth. Hal itu karena sihir waktu Julius sama dengan sihir Astaroth. Astaroth sendiri sudah bisa dipastikan memiliki sihir waktu. Alasannya karena ketiga iblis penguasa dunia bawah itu terdiri dari iblis yang memiliki sihir gravitasi, ruang, dan waktu. Kita sudah mengetahui sihir gravitasi itu dimiliki Lucifero, lalu sihir ruang dimiliki Beelzebub, dan terakhir sihir waktu yang otomatis dimiliki Astaroth. Julius sendiri sudah diketahui memiliki kemampuan untuk bertransformasi atau berubah menjadi sosok lain. Dan jika sihir waktu memiliki kemampuan untuk berubah menjadi sosok lain, Astaroth pun seharusnya bisa melakukannya.
Hal ini diperkuat dari demonologi, yang mana di sana disebutkan bahwa Astaroth bisa berubah wujud dengan menampakkan diri menjadi berbagai bentuk. Inilah yang dia lakukan ketika dia berubah menjadi sosok lain dan melempar Libe anaknya keluar dari dunia bawah menuju dunia manusia untuk menyelamatkannya. Atau bahkan kemampuan ini juga yang Astaroth gunakan ketika dia bertemu dengan Lichita. Dia berubah menjadi sosok manusia dan bercinta dengan Lichita. Sementara Julius sendiri pernah menunjukkan kemampuan bertransformasinya ketika dia berubah menjadi sosok nenek-nenek. Dan dari kesamaan ini bisa saja menjadi sebuah teori baru di mana Julius itu merupakan sosok Astaroth itu sendiri dalam penampilan manusianya. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena ternyata banyak bukti pendukungnya, di mana Astaroth itu tidak ingin dikaitkan dengan iblis, dan dia tidak ingin hidup di dunia bawah. Jadi dia menggunakan sosok manusianya yaitu Julius untuk bisa tinggal dan hidup di dunia manusia. Pasti kalian bertanya-tanya tentang teori liar ini. Tapi jika kita kaitkan, misalkan dengan Darkrai yang berhasil menjalin kontrak dengan 2 dari 3 iblis penguasa, di mana Dante berhasil menjalin kontrak dengan Lucifero, dan Zenon berhasil menjalin kontrak dengan Beelzebub. Lalu jika kalian sadari, Vanica tidak menjalin kontrak dengan iblis penguasa tersisa yaitu Astaroth. Alasannya jelas karena Astaroth tidak mau menerima permintaan apapun jika itu untuk kejahatan. Dia tidak ingin memberi bantuan jika itu untuk niat jahat. Ini menjadi bukti bahwa Astaroth lebih tertarik dengan urusan manusia dibandingkan dengan iblis itu sendiri. Astaroth sangat membenci hierarki di dunia bawah. Dia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Jika kita bandingkan dengan Julius, Julius pun memiliki sihir waktu dan kemampuan untuk bertransformasi menjadi sosok lain. Ditambah Julius pun sangat tidak menyukai ketidaksetaraan strata sosial khususnya di kerajaan Clover. Sistem ini bisa dikatakan mirip dengan hierarki di dunia bawah. Astaroth dan Julius benar-benar sangat mirip, dan mereka berdua sama-sama menentang ingin menghentikan diskriminasi sosial. Memang benar kita tidak bisa mengatakan bahwa Julius adalah Astaroth itu sendiri, tapi dari kecocokan yang ada dan kesamaan pola pikir mereka berdua sangat-sangat mirip. Kalaupun mereka berdua bukan sosok yang sama, tapi sudah jelas bahwa Julius memiliki koneksi dengan Astaroth. Entah itu Julius dirasuki oleh Astaroth, atau hanya memiliki kontak dan berkomunikasi dengan Astaroth. Yang jelas Astaroth memiliki hubungan dengan Asta dan Libe yang kemungkinan besar merupakan ayah kandung mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian, entah itu teori pendukung atau teori penyangkal. Kita diskusikan bersama di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan ayah kandung Asta yang ternyata seorang iblis yang bernama Astaroth dan memiliki koneksi dengan kaisar sihir Julius. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.